Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Ajis dan dua rekan saya yang bernama Dinia dan Siti Nursamsia akan mereview tentang perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Transisi, dan masa saat ini dikala pandemi COVID-19. Ya, penjelasannya akan kami uraikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinia dan kali ini saya akan menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, pertama-tama saya akan membahas soal kondisi perekonomian Indonesia di masa Orde Lama. Orde Lama sendiri menganut sistem ekonomi tertutup, berorientasi sosialis pada rezim Soekarno. Buruknya perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama ini terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik selama kependudukan Jepang. Nah, perekonomian pada masa Orde Lama ini sendiri dibagi lagi ke dalam 3 masa. Yang pertama ada masa pasca kemerdekaan diawali pada tahun 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi pada masa ini sangat buruk karena invasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari 2 mata uang secara tidak terkendali. Kemudian adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri yang mengakibatkan kekosongan kas negara. Kemudian yang kedua ada masa demokrasi liberal diawali pada tahun 1950 sampai 1957. Nah, pada masa ini perekonomian Indonesia belum juga menunjukkan kemajuan yang signifikan dikarenakan pengusaha pribumi masih belum dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Nah, ada juga beberapa masalah yang dihadapi pada masa demokrasi liberal ini. Yang pertama ada rusaknya prasarana ekonomi akibat peperangan. Yang kedua ada blokade laut oleh Belanda sejak November tahun 1946 sehingga kegiatan ekspor impor terhenti. Yang ketiga ada agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948. Yang keempat ada silih bergantinya kabinet karena pergolakan politik dalam negeri. Yang terakhir ada defisit APBN yang terus meningkat yang ditutup dengan mencetak uang baru. Kemudian ada rencana dan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal ini. Yang pertama ada rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai oleh Muhammad Hatta pada tahun 1947. Kemudian yang kedua ada rencana urgensi perekonomian tahun 1951 yang diusulkan oleh Sumitro Joyokusumo. Yang ketiga ada rencana Juanda pada tahun 1955. Rencana ini pembangunan 5 tahun yang meliputi kurun waktu 1956 sampai 1960. Yang terakhir ada rencana 8 tahun pembangunan nasional semesta berencana pada masa demokrasi terpimpin ala Soekarno. Nah, kemudian yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin diawali pada tahun 1956 sampai 1959 sampai 1967. Nah, pada masa ini ada juga beberapa masalah yang dihadapi. Ini yang pertama terjadinya berbagai penyimpangan di mana ekonomi terpimpin berubah menjadi ekonomi komando yang statistik atau serba negara. Kemudian yang kedua ada hubungan erat antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga. Yang ketiga ada cadangan devisa sangat rendah pada tahun 1960-an. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini juga ada rencana dan kebijakan ekonomi yang diambil. Yang pertama ada rencana pembangunan nasional semesta berencana atau PNSB pada tahun 1961 sampai 1969. Yang kedua ada Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan atau statistik keuangan. Yang terakhir ada berlakunya deklarasi ekonomi tanggal 28 Maret tahun 1963. Nah, itu dia sedikit penjelasan saya mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Kemudian saya akan membahas perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, di dalam era Orde Baru ini, perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
lewat pembangunan ekonomi dan sosial. Ada kebijakan ekonomi yang diarahkan pada pembangunan di segala bidang dalam 8 jalur pemerataan. Yang pertama ada kebutuhan pokok, yang kedua pendidikan dan kesehatan, yang ketiga pembagian pendapatan, yang keempat kesempatan kerja, yang kelima kesempatan berusaha, yang keenam partisipasi wanita dan generasi muda, yang ketujuh penyebaran pembangunan, dan yang kedelapan peradilan. Nah, kondisi perekonomian pada masa Orde Baru ini pastinya ada masalah yang dihadapi, antara lain yaitu Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro menyatakan bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan. Ada juga meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965. Ada turunnya produksi nasional di semua sektor. Kemudian adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Kemudian pada perekonomian masa ini tentu ada rencana dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Di antaranya adalah yang pertama ketetapan MPRS nomor 23/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Yang kedua ada program pembangunan yang dimulai pada tahun 1969 sampai 1970. Nah, itu dia penjelasan singkat saya mengenai perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Baik, saya akan menjelaskan tentang masa transisi. Yang kita tahu di sini masa transisi terjadi karena adanya krisis rupiah yang menyebabkan krisis ekonomi menjadi krisis politik. Pada awalnya pemerintahan dipegang oleh Bapak Soeharto, lalu digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Walaupun Soeharto telah turun dari jabatannya, tapi tidak terjadi perubahan nyata karena pada masanya terjadi korupsi, nepotisme atau yang kita sebut KKN. Sehingga masyarakat menyebutnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai masa transisi. Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada masa transisi? Yang saya tahu, pada masa transisi ekonomi Indonesia memiliki karakteristik sebagai terhadap rupiah pada pertengahan 1997. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya krisis politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan yang ketiga, masyarakat menyebutnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie sama saja pada masa pemerintahan sebelumnya karena semakin parahnya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Lalu apa tujuan ekonomi pada masa transisi? Yang kita tahu, kebijakan ekonomi pada masa transisi tentunya mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, anggaran, pemerintah, serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari investasi pemerintah ke dalam perekonomian. Dan kebijakan ekonomi merupakan seperangkat yang mengacu pada tindakan, pernyataan, pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuan masing-masing yang diantaranya adalah pertama yaitu untuk mengontrol lajunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, untuk meningkatkan kenaikan standarisasi kehidupan rata-rata. Yang ketiga, untuk menekan inflasi agar menjadi rendah. Nah, terkadang kebijakan semacam ini sering dipengaruhi oleh lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan Bank Dunia, serta keyakinan politik dari pihak-pihak pemegang kekuasaan negara saat itu. Yang selanjutnya ialah perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Perekonomian Indonesia pada masa reformasi diawali dengan masa kepemimpinan B.J. Habibie, yang selanjutnya Abdurrahman Wahid, yang ketiga Megawati Soekarno Putri, dan yang terakhir Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia pada masa reformasi ini menganut sistem terbuka. Bisa dikatakan juga perekonomian pada masa ini lebih baik dari ketiga masa yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Berbagai kebijakan ditetapkan oleh para pemimpinnya.
Kebijakan-kebijakan diantaranya ialah pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, penundaan hutang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club yang ketiga dan mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Kebijakan yang kedua pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri ialah kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN itu sendiri berarti penjualan saham atau aset-aset yang dimiliki BUMN kepada pihak swasta dalam jumlah sebagian maupun dalam jumlah keseluruhan. Yang selanjutnya ialah masa kepemimpinan SBY, di mana pada masa kepemimpinannya beliau ini membuat kebijakan yang cukup mengagetkan. Tapi justru kebijakan ini sangat menguntungkan masyarakat Indonesia, yaitu anggaran subsidi BBM dialihkan pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang lain untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir ialah perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sebagian besar orang berpendapat bahwa sistem pada perekonomian masa sekarang ini menganut sistem liberal atau kebarat-baratan, di mana yang berkuasa adalah orang-orang yang mempunyai uang. Lalu bagaimana dengan para masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita tahu betul berapa banyak orang-orang yang telah dirumahkan hingga mengakibatkan pemerintah mempunyai banyak PR lagi. Pengangguran Indonesia semakin banyak. Dan ada juga dari menengah ke bawah yang tentu sangat merasakan penderitaan ini, sangat kekurangan. Kita semua berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan perekonomian Indonesia cepat membaik. Pemerintah juga telah mengupayakan dengan mengirim bantuan-bantuan. Kita juga harus mendukung upaya pemerintah dan tetap berjaga jarak agar pandemi ini tetap cepat berlalu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, sekian dari review kami mengenai pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Transisi, dan masa saat ini di kala pandemi COVID-19. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya.